Mana? Aduh bro, gua sakit ini bro. Gua sakit itu bro. Aduh bu, saya tuh ada penyakit ini. Aduh bu, udah menaun. Aduh bu, saya tuh sakit ini, sakit itu loh. Kenapa kita senang membicarakan penyakit kita daripada memperkatakan iman kita? Why? Karena kita self pity, mengasihani diri sendiri. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa mujizat terjadi di tempat ini. Setiap doa-doa yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan. Bapa, kami datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Baharuilah pikiran kami dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amen, amen, amen. Silakan duduk kembali. Saya ingin menyapa juga jemaat online yang saat ini menonton ibadah secara live di rumah Anda masing-masing. Shalom buat Anda juga di rumah. Kami percaya Anda juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amen. Ada sukacita? Luar biasa. Saya ingin cerita dulu sebelum saya masuk ke khotbah. Bapak Ibu yang belum pernah ikut trip ke Holy Land, angkat tangan. Punya kerinduan? Katakan sama-sama, Tuhan saya rindu. Tuhan itu lihat kerinduan hati kita, amen. Saya mau cerita sedikit aja tentang perjalanan di Mesir. Di abad ke-10 ya, Masehi, di Mesir itu pernah terjadi mujizat yang luar biasa, besar dan nyata. Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup. Di zaman itu kebanyakan masyarakat Mesir itu beragama Kristen Koptik. Ya, mirip-mirip Katolik. Jadi kalau saya lihat itu perpaduan antara Kristen dan Katolik. Nah, mereka yang orang-orang Kristen itu selalu ada tato salib di bawah tangan mereka sini. Nah, di zaman abad ke-10 itu ada kekhalifahan, susah banget nyebutnya, kekhalifahan dari sekte Fatimiyah yang menyebarkan agama Islam di Mesir. Nah, waktu itu orang Kristen ditekan. Mereka dikasih ultimatum 3 pilihan. Karena apa? Karena di dalam Matius 17 ayat 20 di Alkitab dikatakan gini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, disuruh oleh kekhalifahan Fatimiyah ini untuk orang Kristen di Mesir membuktikan kebenaran ayat ini. Mereka dikasih ultimatum 3 poin. Yang pertama, seluruh umat Kristiani di Mesir harus bisa membuktikan kebenaran ayat ini. Kalau tidak, yang pertama mereka harus pindah agama dari Kristen ke Islam. Nah, yang kedua, apabila mereka ngotot mempertahankan agama mereka, mereka harus keluar dari tanah Mesir pindah ke negara lain. Yang ketiga, kalau poin nomor 1 dan 2 ini tidak dipenuhi, maka mereka harus berhadapan dengan pedang yang artinya orang Kristen harus mati. Orang Kristen ditekan sedemikian rupa dan saat itu ada seperti paus ya kalau di zaman Katolik, namanya Patriark Abram. Dia dipanggil oleh Fatimiyah untuk berdiskusi ini. Nah, lalu Patriark Abram mulai mengajak seluruh umat Kristen di Mesir untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mereka berpuasa dan berdoa. Setelah 3 hari puasa, mereka datang lagi ketemu sama Fatimiyah dan berkata kami siap. Lalu mereka pergi ke pegunungan namanya Mukatam. Di Mesir ada pegunungan Mukatam. Nah, para kelompok Fatimiyah berdiri di sisi timur dari pegunungan Mukatam, sementara orang-orang Kristen di sebelah barat. Nah, kemudian mereka mulai berdoa. Mereka menyerukan dalam bahasa mereka, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Mereka artinya Tuhan kasihanilah kami. Ya, kalau agama Katolik kan ada lagu Tuhan kasihanilah kami ya. Nah, mereka terus menyerukan itu selama 400 kali. 100 ke arah
timur, 100 kali ke arah barat, 100 kali ke arah utara, 100 kali ke arah selatan. Selama 400 kali mereka terus sebutkan Tuhan kasihanilah kami. Lalu mereka sujud. Semua bangsa Kristen sujud. Kemudian Patriark Abram memberikan tanda salib ke arah Gunung Mukatam. Tiba-tiba mujizat terjadi. Terbelahlah gunung itu sampai ke tanah. Kemudian terangkat dan berpindah sejauh 3 km dari kota Kairo. Kalau Anda search di Google, kisah ini Anda bisa temukan, which is real. Enggak palsu. Dan sampai hari ini, berdirilah gereja yang bernama, sebenarnya nama gereja aslinya itu Simon the Tanner Church. Simon the Tanner Church. Dia seorang penyamak kulit yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bagaimana melakukan gunung ini supaya bisa pindah. Nah, tapi kita sebut dengan gereja sampah. Sangat terkenal, menjulang sangat indah ya. Baunya sedikit bau sampah. Kenapa? Karena masyarakat Kristen yang dibuang ke daerah ini, mereka menjadi para pemungut sampah. Tapi mereka tidak miskin ya, mereka kerja pemungut sampah, mereka hidup begitu bau ya suasananya waktu kita masuk ke sana. Tapi gerejanya megah dan sering terjadi mujizat di sini, luar biasa. Nah, saya ingin kita menarik sebuah pelajaran. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Dunia itu pengen lihat Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Dunia pengen lihat bahwa iman kita, orang percaya, itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Mereka pengen lihat bahwa iman kita is real. Buktikan Tuhan itu hidup. Dalam hidupmu, keluargamu yang belum percaya Tuhan, apakah mereka bisa lihat Tuhan ada di dalam hidupmu? God's power is real in the midst of you. Gereja harusnya bukan bikin rusuh, bukan bikin macet aja. Tapi gereja harus menjadi tempat di mana Allah hadir dan menyatakan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Saya bersyukur dalam hidup kami, God is so real. Saya bersyukur saya tidak jadi pendeta kaya raya. Why? Kalau saya kaya raya, apa yang saya kerjakan hari ini bagi Indonesia bersama suami saya tercinta akan menjadi sesuatu yang biasa. Betul? Ya wajarlah. Hari ini Tangan Pengharapan memberi makan 7.500 anak-anak di 100 centers di seluruh Indonesia. Mulai dari Nias Mentawai sampai ke Papua. Dari Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan sampai ke NTT dan Jawa. Saya mau kasih tahu, bukan karena kami orang kaya. Tapi karena mujizat Tuhan itu nyata. Katakan amen. Amen. Haleluya. Iman orang percaya harus nyata di tengah-tengah dunia. Karena itu saya mau bilang ini. Iman kita harus nyata dalam hidup kita. Dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Mari lihat sama-sama Markus 11. Ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 22. 3, 2, 1. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita berdoa, firman Tuhan berkata percayalah. Setelah berdoa kita harus percaya. Mulai perkatakan kepada gunung-gunung persoalan kita, tercampaklah ke laut. Tahukah Anda bahwa ucapanmu adalah doa? Seringkali yang menggagalkan doa kita adalah perkataan kita sendiri dan perbuatan kita sendiri. Orang bukannya percaya, tapi malah membicarakan masalahnya kemana-mana. Saya kasih contoh. Ketika kita berdoa,
kita minta Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita sakit, kita berdoa. Firman Tuhan berkata, percayalah. Apa yang kita harus percaya? Tadi firman Tuhan dalam ayat 24 berkata begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa yang kita harus percayai? Katakan, aku telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita sebenarnya sudah terima jawaban doa belum? Belum. Not yet. Tapi kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Nah, waktu kita berdoa minta Tuhan menyembuhkan penyakit kita, harus dengan iman, tiap hari kita bilang, saya sudah sembuh. Sudah sembuh belum? Belum, tapi kata firman Tuhan, percayalah kamu sudah menerimanya. Tiap hari bilang, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Dan kalau berdoa harus berbeda. Bukan lagi meminta, tapi bersyukur. Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih, oleh bilur-bilur kuasa darahmu saya sudah sembuh. Terima kasih, oleh bilur-bilur kuasa darahmu saya sudah sembuh. Bukan sebaliknya. Ingat, yang sering menggagalkan doa kita adalah perkataan kita dan perbuatan kita. Kita doa minta Tuhan menyembuhkan kita. Jehovah Rafa, bilur-bilur kuasa darahmu menyembuhkan aku. Tapi kita cerita kemana-mana. Aduh bro, gua sakit ini bro. Gua sakit itu bro. Aduh bu, saya tuh ada penyakit ini. Aduh bu, udah menaun. Aduh bu, saya tuh sakit ini, sakit itu loh. Kenapa kita senang membicarakan penyakit kita daripada memperkatakan iman kita? Why? Karena kita self pity, mengasihani diri sendiri. Kita senang orang kalian, orang kasihan sama kita. Saya kasih tahu, the enemy of faith is self pity. Musuh dari iman adalah mengasihani diri sendiri. Do not embrace your disease. Jangan malah, aduh aku sakit ya. Aku sakit ya. Kasihan deh aku. No. Anda harus berkata, Tuhan terima kasih aku sehat. Makin tua makin sehat. Makin tua makin segar. Makin tua makin subur. Amen. Jangan heran nenek-nenek punya baby lagi nanti. Gawat. Jangan malah ngomongin masalah. Waktu saya baru nikah sama suamiku yang terganteng sedunia ini. Kami nikah itu 01, 02, 03. Kami belum punya anak. Kurang lebih 2 tahun. Saya pernah khotbah ini. Biasalah orang gereja itu kepo. Mau tahu aja. Selalu nanya gini. Kok nggak jadi-jadi? Kapan punya anak? Kapan jadinya? Wah, Jojo kurang jago nih, gitu. Kurang tokcer nih. Tiap kali saya diledekin, saya selalu jawab dengan perkataan iman. Nanti langsung 2. Benar. I never change my words. Orang kalau tanya saya, kapan Bu Heni punya anak? Nanti langsung 2. Hen, lu kok belum punya anak? Nanti langsung 2. Mertua udah mulai meragukan kesuburanku. Dia kagak tahu gue kayak kucing. Sekali langsung jadi gitu ya. Saya bilang, don't worry mam. Emang kita jaga. Emang kita mau pacaran dulu. Tapi kan lu gak cerita kemana-mana. Suami saya pakai pelindung. Malu kan? Jadi kita selalu jawab, tenang nanti langsung 2. Langsung 2. 2 anak cukup katanya. Saya kasih tahu. Saya hamil. Dan langsung 2. Amin. Namanya Chloe dan Zoe. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jangan ngomong yang sia-sia. Kata dokter, saya kayaknya udah stadium 8. Apaan tuh? Ada seorang ibu-ibu lucu. Pergi refleksi. Tukang refleksi kan sok tahu. Tuh abang belajar dari Sinse. Dia pencet jempol kita. Sakit ya bu? Wah ibu suka sakit kepala. Kelingking. Banyak mikir ya bu? Bawa dikit lambung. Ada asam lambung? Iya kita bilang ya kan? Terus ada yang diginiin. Wah ini gak bener deh. Kok ibu sakit semua nih? Ibu kena lupus dia bilang. Wah ibunya ketakutan. Pulang-pulang ketemu suami nangis. Papa. Kata tukang refleksi aku kena lupus. Kan dodol.
dan sensitifan dan dengerin omongan yang gak perlu. Pandang tatap matanya. Punya iman kamu. Tiap kali Anda lihat istrimu, tiap kali Anda lihat suamimu bilang gini, kamu sehat. Jojo, tatap istri. Kamu sehat, kamu panjang umur, kamu awet muda, kamu bijaksana, kamu penuh hikmat, enggak suka marah-marah. Amen. Tambah satu, royal sama istri. Lupa gue. Haleluya. Harus dengan iman dan harus isinya tuh doa. Jangan tiap kali, emang tuh Bu Heni di depan suaminya. Suami saya tuh rese. Udah gitu gak perhatian. Udah gitu belain temen. Udah gitu gak sayang sama saya. Udah gitu gini. Hati-hati loh. Perkataanmu adalah doa. Suami saya kalau kesel sama saya, dia pegang kepala saya dengan greget. Heni lemah lembut. Heni penurut. Heni anak baik. Apa kamu bilangin aku? Awet muda. Penuh hikmat. Lemah lembut perkataannya gitu. Curahan hati suami. Tapi gak apa-apa. Daripada kita jelekin suami kita, istri kita kemana-mana. Lebih baik perkataan kita adalah doa. Amen. Jangan malah ceritain yang buruk tentang pasangan kita ke anak-anak kita. Saya udah pernah ngomong. Jangan rusak citra diri papahnya di hadapan anak-anaknya. Karena anak-anak itu butuh punya figur bapak yang baik. Supaya dia percaya dia punya Tuhan yang baik. Amen. Jangan malah jelekin papahnya. Emang papa lu tuh. Not good. Watch your mouth. Amen. Waktu kita doa, Tuhan pulihkan pernikahan kami. Look at yourself. Anda berdoa minta Tuhan pulihkan pernikahan Anda. Tapi apakah perkataan Anda berubah? Ingat, yang menggagalkan doa kita adalah perkataan dan perbuatan kita. Minta Tuhan pulihkan, tapi dikit-dikit ngomong cerai. Selalu mudah emosi, selalu baperan, gampang tersinggung. Istri gak maksud suami tersinggung. Suami gak maksud istri tersinggung. Baperan. Suami selalu bicara kasar sama istri. Istri juga sama, ngomongnya kasar. Suami lebih mengutamakan orang tua dan teman-teman dan keluarganya daripada istri dan anak-anaknya. Sementara istri lebih menangin keluarganya dan teman-temannya. Gimana ketemu nih? Doa harus disertai dengan perbuatan. Kita harus berubah. Ngomong gak boleh kasar. Nada gak boleh tinggi. Biarpun emosi, tahan dulu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, duduklah di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Why? Mana bisa sih marah diam Bu Heni? Maksud firman Tuhan, kuasai dirimu. Kalau kita ngomong saat kita marah, keputusan yang kita buat pasti salah. Saya sudah bilang, jangan buat keputusan saat marah, jangan berjanji saat gembira. Hati-hati. Istri gak mau nurut, suami juga gak respect sama istri. Istri maunya menang sendiri, suami maunya senang sendiri. Gak akan ketemu. Kalau kita berdoa supaya pasangan kita berubah, jangan nuntut pasangan berubah. Habisnya suami saya gini Bu Heni. Habisnya istri saya begini Bu Heni. Gak ketemu. Saya kasih tahu ya. Rahasianya, Tuhan dengar doa orang benar. Tuhan dengar doa orang-orang yang rendah hati. Selama Anda masih terus merasa benar, lebih benar dari pasanganmu, bukan orang benar tapi merasa benar, dan terus menyalahkan pasanganmu, Tuhan juga tidak dengar doamu. Karena intinya gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Proses dalam hubungan itu menajamkan kita. Mengikis yang gak bagus-bagus. Mengikis sifat-sifat buruk kita. Ego-ego kita. Sebenarnya yang sulit menyatukan kita adalah kesombongan. Yesaya 57 ayat 15. Mari kita lihat. Tuhan bersemayam di atas doa orang-orang rendah hati.
Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Sama-sama, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Lihat, kalau Anda sombong, Tuhan bersemayam gak di situ? Gak akan. Tuhan akan dengar doa orang-orang yang rendah hati. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka sama-sama aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita mau doa kita buat pasangan kita didengar, kita harus rendah hati. Jangan merasa benar. Kadang-kadang tuh gini, orang tuh udah salah, sombong lagi. Suami istri coba perhatiin kalau udah bertengkar. Udah salah, biasanya yang salah tuh malah lebih marah dan lebih galak. Kenapa? Soalnya dia gak mau disalahin. Untuk nutupin kesalahannya, dia yang marah. Lebih galak sama pasangannya. Markus 11 ayat 25. Sebelum mujizat itu terjadi, ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita mau Tuhan memulihkan kita, ampuni dulu kesalahan orang lain. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi orang yang sakit hati udah pasti banyak penyakit. Anda mau sehat, gampang, ampuni kesalahan orang. Murah hatilah dalam mengampuni. Shake your hand off, ampuni. Lepaskan. Supaya hatimu damai sejahtera, hatimu gembira. Itu obat yang manjur. Anda minum vitamin, obat yang banyak, mahal juga. Kalau hatimu jahat dan selalu penuh kepahitan, Anda selalu sakit. Ayo, miliki hati yang gembira. Rugi sakit hati, Anda minum racun sendiri. Yang berikutnya, apabila Anda mau Tuhan memulihkan usahamu, dengar baik, Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Iman harus diikuti dengan tindakan. Ayub 22 ayat 23 kita baca sama-sama. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, kita lompat ke ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Saya kasih tahu, meskipun Anda pandai, Anda pengalaman, rajin kerja, sering minta didoain sama hamba Tuhan, bahkan mungkin Anda suka nabur, saya kasih tahu, kalau dalam berbisnis Anda nggak bersih, nggak jujur, nggak hidup dalam kebenaran, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbuat benar, bisnisnya benar, karena dia ngandalin Tuhan, karena Tuhan nggak akan terlibat ketika kita nggak hidup dalam kebenaran. Kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran, apapun yang Anda lakukan tidak akan disertai Tuhan. Bu Heni, banyak orang jahat gak kenal Tuhan tapi kaya. Yang bisa ngasih kaya itu 2. Tuhan atau setan. Kalau Tuhan yang memberkati, ujungnya bahagia. Amen. Tapi kalau setan yang kasih, ujungnya sengsara. Anda pilih mana? Cerita hidup orang belum selesai. Jangan telan omongan yang berkata, berkat Tuhan, kekayaan adalah tanda penyertaan Tuhan. Saya kasih tahu, Yesus tidak pernah nawarin kekayaan. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Yesus berkata, serigala punya liang,
Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan tidak pernah menawarkan kemewahan. Adakah di Alkitab ditulis Yesus rumahnya 5 lantai? Yesus naiknya Mercy S-Class terbaru? Yesus rumahnya ada kolam renang? Bajunya Gianni Versace? Tasnya Louis Vuitton? Chanel? Gak ada. Listen up. Doktrin-doktrin yang mengajarkan teologi kemakmuran enggak alkitabiah. Orang sehingga seling salah kaprah bahwa tanda perkenanan Tuhan hanya kaya. Padahal tanda penyertaan Tuhan itu ini. Kamu diberi karunia menikmati hidup. Dan Tuhan membuat kamu lupa sama umurmu. Saking dia mengenyangkan hatimu dengan kebahagiaan. Amen. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana. Kalau engkau bisa hidup damai sejahtera, sehat, tak perlu makan obat. Anak-anakmu bisa sekolah sampai selesai. Bisa jadi orang yang berguna buat bumi pertiwi. Saya kasih tahu, kamu diberkati. Berapa banyak kita baca di detik.com. Tukang sapu jalan lah, tukang sate, tukang bakso. Anaknya jadi dokter. Lah kita yang mungkin duitnya lebih banyak dari dia. Emang kita punya anak dokter semua? Belum tentu. Terus Anda mau bilang Anda kaya, Anda lebih diberkati daripada tukang sate yang anaknya jadi dokter? Saya kasih tahu, keluarga yang bahagia, anak-anak yang takut Tuhan, kesehatan yang melimpah, kebahagiaan dan damai sejahtera adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amen. Jangan semata tuh hidup ini selalu diukur dengan harta. Uang bisa dicari, damai sejahtera, sukacita, kesehatan itu berkat Tuhan. Punya pasangan yang sayang sama kita, yang baik, yang setia sama kita, itu berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin Tuhan memulihkan usahamu, keluargamu, dengar baik, doamu harus disertai dengan tindakan. Berkata-katalah yang benar, bisnislah dalam kejujuran. Jangan cuma bisnis buat cari harta. Tapi bagaimana usahamu jadi berguna. Bisa nolong hidup orang lain. Miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya. Remember, satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidupan kita di hadapan Tuhan. Kita masing-masing. Tuhan gak tanya hartamu berapa. Yang Tuhan tanya, berapa banyak jiwa-jiwa yang kamu udah bawa ke surga? Berapa banyak jiwa-jiwa yang kamu sudah tolong keluar dari dosa dan hidup dalam kebenaran? Apakah kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita? Kamu kerja apa hari ini? Apakah engkau melakukannya dengan sepenuh hati? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau akhiri. Ulangan 11 ayat 13. Sama-sama yuk. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Katakan amin. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Yang percaya katakan amin. Yakobus 2 bilang gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari periksa dirimu. Apakah imanmu sejalan dengan perkataan dan perbuatanmu? Seringkali yang jadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita adalah ketika orang Kristen gak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Semalam saya sama suami dikasih temen link Netflix atau YouTube itu sayang? Hah? Oh Disney. Kita nonton tentang kejatuhan sebuah gereja besar. Gereja yang sangat besar. Yang kami sangat kagumi. Waktu saya nonton itu, saya tuh kayak
Sedih gitu loh. Tahu gak kesedihan saya apa? Kenapa ya hamba-hamba Tuhan besar itu rata-rata jatuh? Bukan kejatuhan mereka saja yang saya sedihkan. Tapi kan membuat orang jadi bertanya, Tuhan di mana gitu. Katanya mereka punya roh Allah. Lalu yang bikin saya paling terluka adalah gini. Bagaimana dengan mungkin ratusan ribu sampai jutaan jiwa-jiwa yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kehilangan imannya. Karena kecewa melihat hamba-hamba Tuhan yang mereka dengar, mereka kagumi, mereka percayai jatuh. Lalu kami lihat diri kami. Saya doa tadi pagi. Saya bilang gini. Tuhan, biarlah roh-Mu yang hidup, yang senantiasa menuntun kami. Bukan untuk mencari ketenaran, kekayaan, kekuasaan. Really, I don't want all that. Really. Saya mungkin akan lebih happy, gereja gak usah terlalu besar, tapi semua cinta Tuhan. Semua hidupnya berubah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Rumah tangga dipulihkan. Yuk tolong yuk, yang bertengkar sampai gak ada jalan keluar, sampai mau bercerai, ketemu kami dulu deh. Jangan bercerai. Jangan. Suamimu salah sesalah-salahnya, istrimu sesalah-salahnya. Saya kasih tahu, pernikahan kedua tidak menjamin kamu lebih bahagia. Ampunilah. Ampunilah. Orang yang memilih untuk mengampuni akan dipenuhi damai sejahtera. Dan kasih Tuhan akan memampukan kamu untuk rendah hati dan terima pasanganmu. Yuk kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan.